Shalom jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada. Saya percaya saudara sangat mengagumi Allah kita, amin. Allah yang luar biasa, indah dan tiada taranya. Puji nama Tuhan karena kemurahan Tuhan kita boleh bersama-sama. Kita berkumpul kembali pada minggu hari ini. Dan sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kebaikan Tuhan, di mana kami boleh bersama-sama pada pagi hari ini berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan roh-Mu sungguh hadir dimanapun kami berada, dan Kau memenuhi setiap hati kami. Kau limpahi kami dengan sukacita-Mu, Kau limpahi kami dengan damai sejahtera-Mu. Kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan jikalau Tuhan dapati ada roh jahat yang ingin mengganggu hati dan pikiran kami bersatu hati tolak di dalam nama Yesus. Biarlah roh-Mu saja yang memenuhi, menguasai hati dan pikiran kami. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Mari kita sama-sama pujikan, ku kagum hormat akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berharga. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari jemaat Tuhan kita pujikan dari awal. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum
kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang layak, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Luar biasa Kau Bapa. Kami sungguh mengagumimu. Kami mengagumimu lebih dari segalanya. Kami katakan Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh dari dalam hati kami mau terus mengagumimu ya Tuhan. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah. Dan berharga, Allah yang layak ditinggikan. Kami sanjungimu Tuhan, dan kami kagumimu. Haleluya. Glory bagi Sang Raja. Haleluya, haleluya. Sungguh ajaib untuk dimengerti, karena Kau Bapa yang besar, Raja yang mulia. Kami mau agungkan, muliakan nama-Mu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Glory, glory. Oh Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh mengagumkan setiap kami, karena Kau pribadi yang luar biasa, pribadi yang sungguh menakjubkan. Biarlah semakin hari Kau bawa kami di dalam kemuliaan demi kemuliaan. Kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami, dan kami semakin mengagumi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian kami sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Penyembahan kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Jadi dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami memuji memuliakan nama-Mu lebih lagi. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.
Kita memiliki Allah yang luar biasa, amin. Betapa hebat dan betapa dalamnya kasih Allah pada kita. Kita pujikan bersama-sama, betapa besar kasih. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang mulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Mari kita tepuk tangan sama-sama bagi Allah kita. Sama-sama kita pujikan, begitu besar kasih. Begitu besar kasih, oh telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Katakan, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, katakan, betapa lebarnya kasih setiamu, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Haleluya, puji nama Tuhan. Luar biasa kasih Allah kepada setiap kita, amin. Dan kita mau pujikan lebih lagi, aku diberkati, aku dilimpahi. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku
percaya dengan sungguh-sungguh kita akan diberkati dan dilimpahi oleh Tuhan. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Oh, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup apa? Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama lebih lagi. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi, Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Puji nama Tuhan. Luar biasa pujian ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari siapkan hati kita lebih lagi Bapak Ibu Saudara, sebab kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan pujian Allah turut bekerja. Di dalam segala hal yang tak ku mengerti, ku serahkan semua di dalam tangan-Mu. Tuhan menetapkan langkah hidup kita, masa depanku penuh harapan. Kau tahu yang terbaik, Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja, Allah bekerja untuk kebaikanku. Kita mau lebih percaya kepada Dia. Di dalam segala hal yang tak ku mengerti, ku serahkan semua di dalam tangan-Mu. Tuhan menetapkan langkah hidup kita, masa depanku penuh harapan. Kau tahu yang terbaik, Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja,
bersama-sama jemaat Tuhan dengan saya katakan, Kau tahu yang terbaik, Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Sekali lagi sama-sama, Kau tahu yang terbaik, Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja tuh. Ku tahu Allah bekerja tuh. Ku tahu Allah bekerja tuh kebaikanku. Shalom Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu dan keluarga. Di tengah-tengah apapun yang kita hadapi bersama, jangan putus asa, jangan gelisah, tetap bersuka cita di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah cobaan, di tengah-tengah ujian. Selalu ada harapan. Mari kita siapkan hati kita menerima suara pembalan. Dia Yesus, Tuhan Gembala kita yang baik, menuntun kita ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau Tuhan Gembala kami yang baik. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu, maupun firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, ajari kami melakukannya, maupun di tengah-tengah kondisi situasi yang ada, sehingga kami tidak ada yang gelisah ataupun takut dan ragu-ragu, tapi iman kami semakin dikuatkan untuk menghadapi hari-hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang setia, Roh-Mu tinggal di dalam kami berkarya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, judul suara pembalan hari ini adalah bersyukur melewati padang gurun. Ada 3, bersyukur melewati padang gurun. Jadi kita ambil dari pelajaran bangsa Israel ketika mereka ada di Mesir selama 400 tahun. Mereka ada di dalam kuasa dari Raja Firaun, dan mereka ditindas, dan mereka mengalami hal-hal yang buruk, dan mereka berseru pada Tuhan Allah Israel, dan Allah Israel mendengarkan seruan mereka, dan Dia mengutus yaitu hambanya Musa untuk membawa umatnya, membebaskan umatnya dari tanah perbudakan. Kita akan belajar dari sejarah bangsa Israel, sehingga kita mengerti bagaimana melewati sebuah proses-proses dalam kehidupan, yang nantinya khususnya yang saya tekankan adalah ketika melewati padang gurun. Padang gurun menceritakan sebuah gambaran suasana, kondisi panas, kondisi yang gersang, kondisi kering, dan kondisi yang tidak nyaman. Tapi justru melewati padang gurun, seberapa jauh padang gurun yang kita lewati? Apakah hanya 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan? Untuk bangsa Israel, mereka melewati selama 40 tahun. Tentunya kita doakan Tuhan, biarlah kami melewati padang gurun tidak selama bangsa Israel melewatinya selama 40 tahun.
Namun kita akan belajar dari perjalanan bangsa Israel, apa yang mereka hadapi, apa yang mereka lalui. Itu menjadi pelajaran buat kita semua. Mari buka di 1 Korintus pasal 10. Untuk satu perikop ayat 1 sampai 33, tapi saya akan hanya ambil beberapa ayat. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 33. Israel sebagai suatu peringatan. Ayat 1 sampai 3. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Rasul Paulus menulis kitab ini kepada jemaat di Korintus. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ayat 3, mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Luar biasa bangsa Israel. Mereka bawa keluar dari Mesir. Mereka melewati Laut Teberau, dan laut itu terbelah dua. Ketika bangsa Israel, mereka meninggalkan Mesir dengan satu tujuan, untuk menyembah Allah Israel. Dan Raja Firaun tidak mengizinkannya, dan berbagai alasan untuk tidak mengizinkan bangsa Israel. Namun ketika kita mau menyembah Tuhan, kita mau sungguh-sungguh mengenal Allah kita yang benar, maka kita tidak boleh, tidak izinkan semua hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Apakah itu kesibukan-kesibukan yang ada, apakah itu pemikiran-pemikiran, keinginan dunia yang ada, semua yang menghambati itu. Kita belajar untuk berseru pada Tuhan, sehingga Dia berikan kita kelepasan, sehingga kita bisa menyembah Dia, kita bisa beribadah kepada Dia dengan bebas. Selama ada di dalam perbudakan, mereka sangat terikat dan mereka sangat tertawan. Namun Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel, sehingga melepaskan mereka dari tanah perbudakan dengan satu tujuan, beribadah kepada Tuhan. Jadi ujung-ujung dari kelepasan yang kita alami untuk apa? Yang kita minta Tuhan, kesembuhan ini, kelepasan ini, atau sebuah terobosan, tujuannya untuk apa? Kalau tujuannya kita mau beribadah kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan, maka itulah yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dia pencipta kita, Dia tahu apa yang terbaik buat hidup kita. Dan Dia izinkan kita melewati padang gurun, apapun yang kita lewati, untuk menguji hati kita. Kita lihat di ayat 1 sampai ayat 3, mereka makan makanan rohani yang sama, mereka minum minuman rohani yang sama, yaitu batu karang, yaitu Kristus, batu karang kita yang teguh. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Yesus adalah dasar yang teguh, tidak ada dasar yang lain. Hanya Yesus pengharapan kita, hanya karya Yesus yang sempurna menjadi pijakan buat kita melihat hari depan. Karya Yesus di kayu salib, kebangkitan Yesus, perjalanan Yesus selama di bumi, menyatakan kerajaan Allah. Itulah menjadi pijakan buat kita untuk hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Ingat, hidup ini adalah kesempatan, seperti nyanyian yang sering kita nyanyikan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini hanya untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Hidup ini adalah kesempatan, dan hidup ini adalah anugerah Tuhan. Dan hidup ini adalah sebuah perjalanan mengenal Tuhan yang benar, dan mengenal mengapa kita ada di bumi ini. Dan kita semua ada di muka bumi dengan tujuan Allah, sehingga kerajaannya datang di bumi seperti di surga. Kasih-Nya, kuasa-Nya disalurkan lewat hidup kita orang percaya. Ayat kelima,
1 Korintus 10 ayat 5, tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Mengapa mereka tewas di padang gurun? Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Bangsa Israel ketika mereka lewati padang gurun, mereka keluar sungut-sungut, mereka mengeluh, menggerutu. Apapun yang Tuhan sediakan selama di padang gurun, Tuhan selalu tidak pernah meninggalkan umatnya. Ada tiang awan di siang hari sehingga mereka tidak kepanasan. Ada tiang api sehingga mereka tidak kedinginan pada malam hari. Dalam kondisi padang gurun tetap ada perlindungan Tuhan. Di dalam kondisi padang gurun tetap ada pemeliharaan Tuhan. Naung ada di dalam naungan sayapnya umatnya. Dan juga dia pelihara umatnya dengan mana surgawi, mana yang dari surga, roti yang turun dari surga, yaitu Yesus Tuhan diberikan dalam hidup kita. Dan kita bersyukur kita bisa melewati padang gurun karena ada mana yang memelihara kita. Dan juga ada air, yaitu air kehidupan di tengah padang gurun. Dia selalu menyediakan, yaitu Yesus, the living water, air kehidupan yang mengalir. Ketika datang pada Dia, kita lapar dan haus dan minum daripadanya. Kita terus dipuaskan. Jiwa kita segar, muka kita, kehidupan kita penuh sukacita. Karena kita tahu, di dalam Yesus ada pengharapan. Kita lihat di ayat 10, seperti saya katakan, 1 Korintus pasal 10, dari ayat 1 sampai 33 bisa dibaca semuanya, Bapak Ibu di rumah masing-masing. Saya akan hanya ambil beberapa ayat, di ayat 10 dan 11. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh, dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Kalau 2000 tahun yang lalu Rasul Paulus menuliskan ini, kitab Korintus kepada jemaat di Korintus, dikatakan zaman akhir telah tiba. Apalagi sekarang setelah 2000 tahun lewat, berarti kita di ujung-ujungnya, penghujung akhir zaman. Untuk itu mari kita serius dalam sikap kita dalam menghadapi proses kehidupan yang kita hadapi saat ini. Semuanya menghadapi tantangan ke depan tentang ekonomi, tentang kesehatan, keamanan, dan berbagai hal dalam pendidikan. Terjadi banyak perubahan-perubahan. Namun jangan takut, jangan gelisah. Melewati padang gurun, selalu Tuhan ada. Yang Tuhan tidak mau adalah supaya kita tidak bersungut-sungut. Bersungut-sungut padahal kita dikatakan makan, mungkin tidak makan seperti yang mungkin biasanya makan di restoran seandainya. Mungkin saat ini makanan yang mungkin lebih sederhana. Namun kalau kita sertai dengan ucapan syukur, semuanya baik-baik saja. Jadi kita harus belajar bersyukur melewati padang gurun dalam hidup ini. Ayat 10 dan 11. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang. Di tengah-tengah apa yang dihadapi bangsa Israel, mereka ada beberapa orang yang bersungut-sungut dan mereka dibinasakan. Namun kita percaya ketika kita melewati semua ini, kita belajar bersyukur dan bersukacita. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Kita lanjut di perikop di Mazmur 78. Ini juga perikop yang panjang, ayat 1 sampai 72. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membaca secara bergilir dengan anggota keluarga. Mazmur 78 ayat 1 sampai 72. Ada 72 ayat. Pelajaran dari sejarah. Kita ada seperti sekarang ini karena ada sejarah di masa lalu. Masa lalu yang baik ataupun masa lalu yang tidak baik. Namun oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan telah membawa kita sampai hari ini. Kalau kita bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita tidak keraskan hati,
kita dengan lembut menerima didikan, nasihat, arahan firman Tuhan, maka hari esok ada kepastian. Hari yang lalu sudah lewat, tidak kita bisa berbuat apa-apa. Kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, sehingga mengalami sebuah penderitaan yang tidak harusnya kita alami. Oleh karena keputusan-keputusan yang salah di masa lalu. Namun itu pun tetap Tuhan baik. Tuhan menjadikan semuanya indah pada waktunya. Sekalipun kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, tapi kita mau berubah, kita mau mengakui di hadapan Tuhan, maka ada pemulihan. Dan juga mungkin penderitaan-penderitaan karena kita melakukan firman Tuhan. Jangan kecil hati, karena upah kita besar di surga. Apa yang kita lakukan yang sungguh-sungguh firman Tuhan, sekalipun tidak enak buat daging kita, namun kita lakukan untuk Tuhan. Kita lakukan kebenaran firman Tuhan, maka kita adalah orang yang berbahagia. Mazmur 78 ayat 1 sampai 72. Ayat 1. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Pada zaman tersebut di kitab Mazmur, mereka menulis tulisan-tulisan ini semua dalam bentuk pada zamannya. Dan akhirnya oleh kasih karunia Tuhan, lewat nyanyian-nyanyian itu, mereka tulis dalam bentuk cetakan. Dan cetakan sehingga kita bisa membaca Alkitab maupun lewat audio, kita mendengarkan dan sebagainya. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Ayat 3. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Ayat 4. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Jadi kehidupan perjalanan kita harus ceritakan kepada angkatan-angkatan berikutnya. Bahwa apa yang telah Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita, dan kita menceritakan kepada anak cucu kita. Itulah warisan pusaka bagaimana kita menyikapi apa yang sudah Tuhan firmankan. Kalau kita melewati dengan bersyukur, berarti kesaksian kita adalah bersyukur melewati padang gurun bagi anak cucu kita. Pusaka apa yang harus kita wariskan kepada generasi berikutnya? Yaitu pusaka iman perjalanan kita bersama Tuhan. Bahwa Tuhan penolong kita. Di tengah padang gurun, aku memilih bersyukur. Dalam hidup ini, tidak ada yang lebih berharga yang bisa kita bagikan kepada anak, cucu, keluarga, generasi berikutnya. Kecuali kita memberikan hidup kita menjadi saksinya Tuhan. Sehingga kesaksian kita, cerita-cerita apa yang telah terjadi itu, berguna buat generasi berikutnya. Di dalam sebuah pelayanan, ataupun di dalam sebuah keluarga, bahkan sebuah bangsa. Bangsa yang merendahkan hati, mencari Tuhan, merendahkan hati, berseru pada namanya, Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kita, menyatakan dirinya bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya padaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk itu, kita yang percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita memiliki jaminan hidup yang kekal. Dan ini yang harus kita ceritakan kepada generasi angkatan-angkatan berikutnya. Kita lanjutkan lagi ayat 6. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Ini terus bergulir. Karena perjalanan hidup kita yang benar-benar kita mau ikuti jalan Tuhan. Sekalipun kalau ada kesalahan yang pernah kita lalui dan kita mau bertobat, itu juga sebuah kesaksian bagi generasi berikutnya. Supaya mereka ceritakan kembali kepada generasi berikutnya bagaimana kita hadapi kenyataan hidup ini. Ayat 7, supaya mereka menaruh kepercayaan pada Allah, tidak lupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Pada zaman Mazmur, mereka menyanyikan nyanyian-nyanyian. Dalam bentuk itu membuat mereka lebih ingat menceritakan perbuatan Allah.
lewat nyanyian-nyanyian mereka memuliakan nama Tuhan. Dan itu terus dinyanyikan dan dinyanyikan terus dari generasi demi generasi. Hanya menjadi bentuk dalam tulisan, puisi-puisi itu berbentuk dalam bentuk tulisan yang bisa kita download, baca dari buku, dari Alkitab dan sebagainya. Luar biasa. Hidup ini juga ada sebuah nyanyian, di mana nyanyian dalam perjalanan, nyanyian sukacita, nyanyian pengharapan di tengah kesesakan, nyanyian syukur, dan nyanyian yang penuh gembira karena Tuhan Yesus baik. Look what the Lord has done. Lihat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kalau kita memilih untuk menghitung berkat-berkat Tuhan, tidak terhitung. Dari nafas yang kita nafas, semua ini pemberian Tuhan. Kalau kita bisa mengucap syukur, kita tahu hidup ini adalah sebuah anugerah yang Tuhan beri. Kita datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Kita suatu hari pulang juga tidak membawa hal-hal materi. Untuk itu kita perhatikan bagaimana kita hidup selama di muka bumi ini, sehingga hidup kita berkenan memuliakan pencipta kita. Dan kita hidup melepaskan, mewariskan pusaka bagi generasi berikutnya, yaitu pusaka, yaitu kepercayaan kita kepada Allah, bahwa anak cucu kita, mereka juga menaruhkan kepercayaan pada Tuhan Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Kita lihat di Ulangan pasal 8 ayat 2 dan 3. Ulangan pasal 8 ayat 2 dan 3. Nanti kita akan kembali lagi ke Mazmur ya. Ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ulangan pasal 8 ayat 2 dan 3. Bapak Ibu, kalau ujian-ujian yang kita hadapi, jangan sia-siakan. Izinkan Tuhan memeriksa, menguji hati kita yang sebenarnya. Tuhan menentang orang congkak, mengasihani orang rendah hati. Kita memilih mengambil sikap merendahkan hati di hadapan Tuhan. Selalu ada jalan terbuka. Karena Dia yang mengangkat kita. Dia yang berkuasa merendahkan, Dia yang berkuasa untuk meninggikan. Dan kita merendahkan hati di hadapannya, seperti Yakobus 4 ayat 7 dan 8. Tunduklah pada Allah, ya. Lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Tuhan, dan Dia akan mendekat kepadamu. Luar biasa. Di tengah-tengah padang gurun yang kita lewati, kita ambil sikap untuk bersyukur bahwa Tuhan Yesus baik. Dia menguji hati kita. Di tengah-tengah ketika kita bersungut-sungut, berarti kita tidak lulus. Kita mencemooh ataupun kita mengeluh, berarti kita tidak lulus. Namun kalau kita memilih bersyukur, karena bersyukur adalah sebuah pilihan, bahwa kita mau bersyukur sebab Tuhan Yesus baik. Kita mengakui bersyukur itu bukan hanya kondisi yang tenang, saat yang tidak ada masalah, tapi justru melewati padang gurun. Itu harus kita bersyukur. Belajar bersyukur. Karena tokoh-tokoh yang ada dalam firman Tuhan maupun dalam perikop yang kita baca, yaitu bangsa Israel. Dan Tuhan memakai Musa pemimpin untuk membawa umatnya. Tidak mudah untuk memimpin bangsa sebesar itu. 2 juta lebih orang keluar dari tanah Mesir, melewati laut terberau yang terbelah 2. Ada jalan saat tiada jalan. Dan Tuhan menyatakan mukjizatnya. Tapi bangsa Israel di tengah padang gurun tidak melihat kebesaran Tuhan. Yang mereka lihat, kenapa makanannya tidak seenak yang saya biasanya makan di Mesir.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita belajar bersyukur, di tengah padang gurun pun Tuhan pelihara. Hidup kita bukan karena roti, hidup kita karena firman Tuhan yang diucapkan. Dan kita percaya kita dapat melewatinya bersama, mencapai tujuan, yaitu perjalanan, yaitu menuju Kanaan. Kita yakin percaya, yaitu tanah perjanjian, yang penuh susu dan madu. Dia yang menyediakan semuanya yang terbaik buat kita. Di dalam perjalanan ini, padang gurun yang kita lewati, mari kita belajar bersyukur. Bapak Ibu bisa membaca lebih lagi di dalam kitab Mazmur pasal 78, satu pasal semuanya. Sangat luar biasa, karena di dalam setiap ayat dinyatakan bagaimana Tuhan berfirman dan bangsa Israel menolak mengikuti perintah Tuhan. Mereka tidak mengindahkan arahan Tuhan, dan roti yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka juga tidak bisa menghargainya. Bahkan mereka meminta daging, dan mereka tentang air, Tuhan selalu sediakan. Namun bangsa Israel tidak belajar dari perjalanan yang ada. Satu hal penekanan pada hari ini adalah bersyukur. Mari kita buka di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi kita ucapkan bersama-sama, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, dimanapun tetap mengucap syukur, kapanpun kita mengucap syukur, bersama siapapun kita mengucap syukur, apapun yang terjadi kita mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal, dalam kondisi yang kering, seperti di padang gurun, panas seperti di padang gurun, tetap mengucap syukur. Mengucap syukur di tengah-tengah kondisi yang mungkin indah dan semua lancar, mungkin lebih mudah. Namun ketika melewati padang gurun, tetap kita belajar mengucap syukur. Ada firman Tuhan di mana 10 orang kusta yang disembuhkan, tetapi hanya satu yang kembali kepada Yesus mengucap syukur. Bagaimana dengan kita? Kita semua banyak sudah ditolong Tuhan dalam berbagai hal. Kita diluputkan, ditolong Tuhan, diselamatkan, dipulihkan, dibersihkan, diampuni, dan sebagainya, diberkati. Namun bagaimana sikap kita? Apakah kita datang kepada Dia mengucap syukur? Apa kita datang mempersembahkan hidup kita kepada Dia, mengikut Dia? Apakah kita juga setia di dalam apa yang kita lakukan yang Tuhan kehendaki? Supaya kita kembalikan persepuluhan. Kita juga belajar mengucap syukur, memberi persembahan. Karena ini adalah memberikan sebuah tanda. Orang yang mengucap syukur, hatinya lepas, plong, dan begitu murah hati. Orang yang tahu mengucap syukur, dari ucapan, kehidupannya, perbuatannya, selalu terlihat adalah orang yang tahu berterima kasih. Tahu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam hidup ini, ada teman-teman sekeliling, orang-orang yang tahu mengucap syukur, sekalipun hal yang kecil yang kita lakukan atau berikan, tapi seseorang mengucapkan terima kasih, ataupun mereka tahu mengucap syukur, dari kehidupan mereka bisa memancarkan. Dan kita merasa berbahagia sekali bertemu dengan orang-orang yang tahu mengucap syukur. Sebaliknya, kalau kita bertemu dengan orang yang bersungut-sungut, kita bertemu dengan orang yang mengeluh selalu, rasanya kita itu berusaha bagaimana untuk menjauhi. Namun kalau kita telah selalu mengucap syukur, maka kita selalu berkelimpahan dengan kasih setia yang Tuhan nyatakan. Kita bisa mengakui, karena Tuhan sudah baik sebelum kita lakukan apa-apa. Dia baik, tetap baik, dan Dia luar biasa baik.
dalam hidup kita belajar tidak bersungut-sungut. Sebagai ayat penutup, Filipi pasal 2 ayat 14 dan 15. Ayat 14 dan 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Di tengah-tengah kegelisahan yang ada, tawar hati, kekecewaan, keluar sungut-sungut, mengeluh, dan kita sebagai umat percaya yang sudah ditebus, sudah alami kuasa kasih dan kasihnya, kita mengucap syukur, tidak bersungut-sungut, maka kita tampil beda. Kita seperti bintang-bintang yang bercahaya di antara mereka. Jadi lewat apa yang ada padang gurun ini, kita akan nanti menyanyikan sebuah nyanyian. Sebuah nyanyian, kita melihat dari tokoh-tokoh yang sudah ada, kesaksian demi kesaksian yang pernah kita dengar dari Alkitab maupun sekeliling kita. Kita belajar melewati proses kehidupan ini, sehingga ketika kita hadapi kenyataan yang ada, kita berani menghadapi realita hidup ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Mata kita tertuju kepada Dia, dan percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan yang setia memegang tangan kita. Dia membawa kita melewati padang gurun, Dia juga yang membawa kita tiba di tujuan, yaitu menggenapi panggilan hidup dalam panggilan Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita sebagai seorang insinyur, seorang ayah, seorang ibu, atau seorang anak, ataupun kita dalam pelayanan sebagai seorang hamba Tuhan, kita mencapai tujuan yang Allah kehendaki. Roh Kudus yang sama, Dia yang menuntun kita mencapai tujuan. Mari kita belajar nyanyian ini bersama-sama. Setelah itu nanti saya akan berdoa. Sebelum semua terjadi dalam hidupku, Kau berikan kisah hidup dari umat-Mu, sehingga bila saatnya tiba bagiku, ku hadapi dengan bersyukur. Ku bersyukur melewati padang gurun hidupku. Kekuatan, penghiburan, bawaku sampai tujuan. Sebelum semua terjadi dalam hidupku, Kau berikan kisah hidup dari umat-Mu, sehingga bila saatnya tiba bagiku, ku hadapi dengan bersyukur. Ku bersyukur melewati padang gurun hidupku. Kekuatan, penghiburan, bawaku sampai tujuan. Ku bersyukur
bersyukur. Melewati padang gurun hidupku, kekuatan penghiburan bawaku sampai tujuan. Ku bersyukur, ku bersyukur. Melewati padang gurun hidupku, kekuatan penghiburan bawaku sampai tujuan. Ku bersyukur, ku bersyukur. Melewati padang gurun hidupku, kekuatan penghiburan bawaku sampai tujuan, bawaku sampai tujuan, bawaku sampai tujuan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh baik, sangat baik. Ketika kami melewati padang gurun, ajarlah kami mengucap syukur, mengingat kesaksian demi kesaksian yang kami dengar, pelajaran maupun juga kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca sebelumnya. Itu semua mempersiapkan kami ketika kami melewati padang gurun. Kami tidak bersungut-sungut, kami tidak mengeluh, tetapi kami mengucap syukur dalam segala hal, kapanpun, dimanapun, bersama siapapun. Apapun yang terjadi, kami mengucap syukur, dan kami akan percaya Engkau Allah yang setia, Roh Kudus membawa kami melewati semua ini, sehingga hati kami teruji, kami dapat tiba di tujuan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, berjumpa dengan Engkau muka dengan muka, hidup bersahidangan dengan Engkau. Kami bersyukur dan bersyukur atas anugerah keselamatan yang Kau beri. Berkati umat jemaat-Mu dalam kondisi yang kering, suasana maupun kondisi saat ini yang cukup memprihatinkan. Namun kami percaya Engkau yang menuntun umat-Mu dengan tiang awan, dengan tiang api, dan selalu Engkau menyediakan bagi umat jemaat-Mu yang kesusahan hati. Berikan penghiburan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang teguhkan hati, yang sedih berikan penghiburan. Terima kasih Bapa, Kau berkati usaha setiap umat jemaat-Mu, berkati keluarga pribadi lepas pribadi, kesehatan, sembuhkan yang sakit di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa kemurahan Tuhan bagi bangsa negara kami dapat melewati corona virus ini. Kami percaya Engkau jadikan kami lebih dari pemenang, menjadi berkat buat bangsa kami. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tangan. Saya akan bacakan ucapan berkat. Mari angkat kedua tangan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu, terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa yang sempurna, kasih Yesus Kristus yang telah dinyatakan ketika Dia mati di kayu salib dan bangkit, dan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, menjemput kita. Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya, yang sudah terima, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekeluarga, tetap mengucap syukur melewati padang gurun.